Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kembali subuh ini kita bisa datang ke musholla untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh Ahad. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah sampai, masih ingat yang kemarin? Buya, apa kemarin yang terakhir? Terakhir Hamzah masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada bulan Zulhijjah akhir tahun ke-6. Lalu di tengah tekanan dari kaum musyrikin ini, nampak lagi seberkas cahaya yang lebih terang dari masuk Islamnya Hamzah, yaitu dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Maka ini adalah tambahan kekuatan yang sangat besar untuk pihak Islam. Bagaimana ceritanya Umar masuk Islam? Sebelumnya Nabi SAW sudah mendoakan nih. Nabi berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara 2 Umar. Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab. Umar bin Hisham, itu dia Abu Jahal. Ternyata Allah lebih mencintai Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab yang masuk Islam. Kisahnya, suatu hari Umar ini sudah tak tahan dia lagi dengan kondisi yang terjadi pada bangsa Quraisy, karena sudah banyak antara keluarga itu saling bermusuhan. Istilahnya terpecah belah karena Waalaikumsalam. Karena menurut dia, karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Umar bin Khattab menganggap Nabi Muhammad inilah yang memecah belah kaum Quraisy. Jadi selama ini sebelum masuk Islam itu Umar ini ikut terus nih, asal kumpul Abu Jahal CS, dia ikut di sana, ikut rapat-rapat bagaimana menghentikan Muhammad. Umar kan juga ikut dia menyiksa orang-orang yang masuk Islam dari suku dia, dari suku Bani Adi. Tapi perbedaan Umar dengan Abu Jahal, Umar ini dia karena kepentingan umat lah istilahnya. Kebenciannya ini karena perpecahan itu aja, karena terjadi perpecahan. Karena dulu orang Quraisy ini kan bersatu. Sekarang tiba-tiba pecah antara anak dengan ayah,
kalau yang sudah masuk Islam. Tapi kalau Abu Jahal dia benci kepada Nabi karena takut kedudukannya ini hilang, pengaruhnya hilang. Itu dia bedanya. Jadi Umar bin Khattab ini memang dia benci kepada Nabi karena menurut dia Nabi inilah yang membawa perpecahan di kalangan kaum Quraisy. Maka suatu hari tak tahan dia lagi, diambilnya pedangnya, ingin membunuh Nabi. Nah, ingin dicarinya Nabi. Pergi dia keluar membawa pedang. Tiba di jalan berjumpa dengan Nu'aim bin Abdullah. Dia udah apa ini, semangat ini bawa pedang ini. Berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah. Ditanya oleh Nu'aim, "Mau kemana engkau wahai Umar?" "Aku ingin membunuh Muhammad," jawab Umar. "Kalau engkau membunuh Muhammad, bagaimana engkau akan aman dari kejaran Bani Hashim? Pasti mereka akan membunuhmu." "Tak masalah," kata Umar, "aku akan serahkan diriku. Biar orang itu membunuhku juga, tapi permasalahan di suku kita ini, orang-orang Quraisy ini selesai." Jadi Umar ingin berkorban, dia mengorbankan dirinya, dibunuhnya Nabi, lalu dia pun dibunuh oleh Bani Hashim, menyerahkan diri demi bersatunya lagi orang-orang Quraisy. Nah, itulah. Lalu kata Nu'aim, apa kata Nu'aim? "Lebih baik engkau urus dulu keluargamu," kata Nu'aim tadi. "Wahai Umar, lebih baik engkau urus dulu keluargamu." "Ada apa dengan keluargaku?" kata Umar. "Sesungguhnya adikmu dan adik iparmu itu sudah masuk Islam. Jangan engkau dulu ingin membunuh Muhammad, sedangkan adikmu sendiri sudah masuk Islam. Itu dulu urus." Langsung tambah emosi Umar. Berbelok dia langsung ke rumah adiknya. Tak jadi. Rencananya tadi ini mencari Nabi ke rumah Al-Arqam, tempat markas dakwah itu. Datanglah dia ke rumah adiknya bernama Fatimah binti Khattab. Sesampainya di rumah, baru di luar agak di pintu, dia sudah mendengar orang membaca Al-Quran. Namanya itu Khabbab bin Al-Ard. Dia biasa datang ke sana, ke rumah Fatimah ini, mengajarkan Al-Quran. Nah, ada wahyu yang turun, datang dia ke sana, dibawanya, dibacakannya kepada Fatimah sama suaminya. Sudah terdengar sayup-sayup oleh Umar ini. Tapi begitu mereka tahu Umar datang, langsung sembunyi Khabbab ini. Sembunyi dia ke belakang, takut dia. Umar ini terkenal ganas, pemarah dia, emosi. Lari dia ke belakang, ditanya Umar, "Suara apa tadi itu yang aku dengar tadi?" "Tak ada," kata adiknya. "Kami ngobrol-ngobrol biasa saja." Tak ngaku dia. "Ada aku dapat kabar kalau kalian berdua ini sudah masuk Islam," kata Umar. Lalu apa kata adiknya tadi? "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Nah, kalau ada agama yang lebih benar, yang paling benar itu bukan agamamu, tapi ada agama yang lain, bagaimana pendapatmu? Mendengar itu Umar langsung marah dia. Dipukulnya adik iparnya tadi, suami adiknya. Dipukulnya, diinjak-injaknya, ditolong pula sama adiknya, sama istrinya. Ditolong sama Fatimah. Adiknya pun dipukulnya, ditamparnya sampai berdarah bibirnya.
Lalu apa kata mereka? Memang benar kami sudah masuk Islam. Mengakulah mereka. Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka melihat keadaan adiknya tadi sudah berdarah bibirnya, Umar pun seperti putus asa. Sedangkan adiknya yang perempuan pun yang biasanya takut sama dia itu ketika itu hilang takutnya sama Umar. Itu salut Umar. Maka dia termenung, terduduk dia, menyesal dia dan merasa malu melihat adiknya tadi berdarah. Lalu katanya, berikan sini lembaran tadi yang kalian baca itu, kata. Tak mau Fatimah. Sesungguhnya engkau ini dalam keadaan najis. Tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang yang suci. Disuruh mandi dulu Umar oleh adiknya. Setelah Umar mandi, maka baru diserahkan. Lalu dibacalah oleh Umar surat Toha yang dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata Umar, sungguh nama-nama yang baik dan suci. Berkomentar dia. Kemudian dilanjutkannya membaca surat Toha. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Sampai ayat 14. Ayat 1 sampai 14. Artinya sebagian, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah, dan seterusnya. Setelah selesai membaca itu, kata Umar, alangkah indah dan mulianya untaian kata ini. Kalau begitu, tolong bawa aku menemui Muhammad, kata Umar. Mendengar itu, keluar Khabbab tadi yang sembunyi tadi di belakang tadi, keluar dia. Wahai Umar, bergembiralah aku, sungguh bergembiralah. Aku sungguh berharap engkaulah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam doanya itu. Disebutkan oleh Khabbab bahwa Nabi pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua Umar. Aku bergembiralah, aku harap engkaulah orangnya yang terpilih. Lalu diajaklah oleh Khabbab Umar ke rumah Al-Arqam, tempat Nabi berada. Sampai di sana, diketok pintu, diintip dari dalam oleh sahabat. Wah, Umar datang. Pedangnya tetap dibawa ini, pedangnya nggak ditinggal. Umar datang bawa pedang, kata sahabat. Di situ ada Hamzah. Hamzah kan sudah masuk Islam. Hamzah dan Umar ini dia seleting lah dia. Sama-sama, dialah dua yang paling hebat di Makkah itu. Apa kata Hamzah? Oh, Umar katanya. Buka pintu untuknya. Kalau dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Tapi kalau dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Dengan pedangnya sendiri, dia akan kita bunuh, kata Hamzah. Maka disuruhlah oleh Nabi buka pintu, suruh Umar masuk. Begitu Umar masuk, ditarik oleh Nabi bajunya. Kata Nabi, tidakkah engkau berhenti dari tindakanmu wahai Umar, atau Allah akan menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab
Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab, kata Nabi. Lalu kata Umar, wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasul Allah. Maka bertakbirlah Nabi. Allahu Akbar, kata Nabi. Mendengar itu sahabat yang lain pun ikut bertakbir. Saking gembiranya mereka bertakbir sampai ke Ka'bah, sampai ke Masjidil Haram terdengar suara takbir itu. Maka setelah masuk Islam itu, kata Umar, dia dapat gelar Al-Faruq, pembeda. Begitu, ketika ditanya kenapa engkau dah diberi gelar Al-Faruq oleh Rasulullah, nah diceritakan oleh Umar dia masuk Islam. Setelah masuk Islam itu, kata Umar, bukankah kita ini berada di jalan yang benar ya Rasul? Ya, kata Nabi, kita berada di jalan yang benar. Kalau begitu kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Ayo kita datang ke Ka'bah, sholat di sana beramai-ramai, tawaf. Maka Nabi pun oke lah kalau gitu. Dibuat dua saf, dua baris. Baris yang pertama Hamzah yang memimpin, baris yang kedua Umar yang memimpin. Itulah pertama kali orang Islam keluar bersama-sama ke Ka'bah beramai-ramai. Biasanya sembunyi-sembunyi, biasanya cuma Nabi sendiri yang berani ke Ka'bah sholat itu. Semenjak Umar masuk Islam itulah pertama kali orang-orang Islam berani datang ke Ka'bah. Tak ada yang berani menghalangi dua baris itu. Kalau di filmnya itu nampak, tengok kan orang Islam berbaris menuju Ka'bah. Makanya Umar dapat gelar Al-Faruq, pembeda. Berbeda Islam itu setelah Umar masuk. Bedanya Umar masuk Islam dengan yang lain, begitu dia masuk Islam, dia tak ada sembunyi-sembunyi kan. Dipikirkannya siapa yang paling hebat jahat terhadap Islam ini. Maka terpikir olehnya Abu Jahal. Langsung datang ke rumah Abu Jahal, dia diketok pintu. Lalu dikasih tahunya, kata Abu Jahal kan disambut dulu dengan dia dengan apa? Lembut dulu. Selamat datang. Ada apa denganmu wahai Umar? Lalu disebut sama Umar, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta membenarkan apa yang telah dibawanya. Langsung ditutup oleh Abu Jahal pintu rumah. Kata Abu Jahal, mudah-mudahan Allah menjelekkanmu dan apa yang kamu bawa. Padahal sebelumnya dia masih CS ini. Beberapa hari sebelumnya masih kumpul-kumpul bagaimana caranya menghentikan Muhammad dan dakwahnya. Lupa tiba-tiba Umar dah masuk Islam. Lalu dicarinya orang yang paling bisa mengabarkan berita, yang biasanya mengabarkan berita di Makkah itu. Namanya Jamil bin Ma'mar. Tolong sampaikan, sebarkan kabar bahwa Umar sudah masuk Islam. Disebarkanlah dia di sekitar Ka'bah, dipanggil semua penduduk. Wahai orang-orang Quraisy, Ibnul Khattab telah menjadi pengadut Sabi'ah. Sabi'ah istilah orang itu. Umar ada di belakang, diikutinya. Bukan, kata Umar, aku sudah masuk Islam. Yang benar itu aku sudah masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulnya. Langsunglah dikepung oleh orang-orang banyak dari Umar tadi, dikeroyok langsung, emosi lah orang itu. Satu lawan banyak, dikeroyok Umar sampai kalah juga Umar kalau udah dikeroyok orang. Sampai datang Abu Amru al-As yang membantunya, yang melerai perkelahian itu.
Nah, itu kisah Umar masuk Islam. Jadi keislaman Umar ini pukulan yang telak bagi orang-orang musyrik, pukulan yang besar bagi mereka. Tapi sebaliknya menjadi kekuatan yang besar bagi kaum muslimin. Ibnu Mas'ud sering berkata, sebelumnya kami tak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Nah, katanya lagi Abdullah bin Mas'ud, kami menjadi orang yang terhormat sejak Umar masuk Islam. Maka setelah Umar masuk Islam ini, sebelumnya Hamzah masuk Islam, setelah itu Umar masuk Islam, maka makin gelaplah pikiran kaum musyrikin. Aduh, tambah parah ini. Maka datanglah Utbah bin Rabi'ah, salah seorang pemuka Quraisy. Apa katanya sama kawan-kawannya? Gimana kalau aku datangi Muhammad, aku tawarkan beberapa hal padanya. Mungkin dia mau menghentikan dakwanya ini, menghentikan kegiatannya ini. Utbah bin Rabi'ah, jumpai dia Nabi, diajaklah Nabi ngobrol berdua. Wahai anak saudaraku, kamu adalah bagian dari kami. Kamu juga tahu betapa terhormatnya kedudukan keluargamu. Keluargamu ini orang yang terhormat. Kami juga menghormati keluargamu. Coba dengarkan dulu beberapa hal yang akan aku sampaikan. Nah, semoga saja sebagiannya dapat kamu terima. Kata Nabi, wahai Abul Walid, sampaikanlah, aku akan mendengarkannya. Kata Nabi. Disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah. Wahai anak saudaraku, kalau yang engkau bawa ini semata mengharap harta, kalau yang engkau lakukan ini karena mengharapkan harta, katanya, maka kami akan mengumpulkan harta kami semua dan akan menjadikanmu orang yang paling kaya di Makkah ini. Kalau yang engkau harapkan itu adalah kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi pimpinan kami, pemimpin kami. Kami tak akan melakukan apapun kecuali atas perintahmu. Kalau yang kamu lakukan ini semata untuk menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Nah, kalau engkau ingin kerajaan, akan kami angkat engkau jadi raja. Atau kalau engkau ini karena ada jin kesurupan, istilahnya, tak mampu mengusirnya, kami akan carikan tabib untuk mengobatimu, kata dia. Nah, lalu apa kata Nabi? Wahai Utbah, engkau telah selesai bicara. Sudah selesai, kata Nabi. Sudah, sekarang giliranku yang bicara, kata Nabi. Maka dengarkanlah. Dibacakan oleh Nabi Quran surat Fussilat ayat 1 sampai 5. Hamim, tanzilum minal rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun, basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Hamim, diturunkan dari Rabb yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan bacaannya, dilanjutkan terus oleh Nabi. Dan Utbah tadi mendengarkannya dengan terdiam, diam dia mendengarkan dengan penuh khusyuk. Lalu kata Nabi setelah selesai, wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi. Sekarang terserah padamu. Lalu baliklah lagi Abu
Utbah tadi ke kawan-kawannya. Apa yang terjadi? Kata kawannya. Nah, apa citonya kan? Aku membawa kabar kepada kalian. Demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan yang indah yang belum pernah aku dengar semisalnya. Demi Allah, kata-kata itu yang aku dengar itu bukanlah syair, bukan sihir, dan juga bukan pula mantra dukun. Maka kalian percaya sama aku, turuti ucapanku, kata Utbah. Biarkan orang ini melakukan kehendaknya, biarkan saja dia. Jauhkanlah urusan kalian darinya. Biarkan aja, lepaskan aja. Demi Allah, sungguh ucapannya yang aku dengar tadi akan menjadi berita yang besar. Kalau orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka ia akan tersingkir dari kalian tanpa kalian harus ikut turun tangan. Tapi kalau dia menang melawan orang-orang Arab, maka kalian pun akan mulia, karena dia satu suku sama kalian. Kita satu suku sama dia, sama-sama suku Quraisy. Maka biarkan aja. Kalau dia kalah, kita selesai urusannya. Kalau dia menang, kita mulia. Jadi biarkan aja, kata Utbah. Tak mau kawan-kawannya. Oh, kau ini udah kena sihir juga ini sama Muhammad nih. Jangan-jangan kau udah masuk Islam juga, kata kawan-kawan. Tidak, kata, ini cuma pendapatku. Kalau kalian mau dengar, ya dengar. Kalau enggak, ya tidak apa-apa. Lalu setelah itu mereka tak percaya sama Utbah tadi. Gimana kalau kita rame-rame yang datang lagi? Berkumpullah beberapa orang, 5 orang. Jumpai lagi Nabi, nawarkan lagi yang macam ditawarkan Utbah tadi. Kalau engkau ingin harta, kami akan kumpulkan harta. Kalau ingin kedudukan, akan kami angkat menjadi pemimpin. Kalau ingin kerajaan, akan kami angkat menjadi raja. Apa yang ingin? Kata Nabi, aku datang membawa peringatan dari Allah untuk kalian. Kalau kalian mau menerima, maka kalian akan beruntung di dunia dan akhirat. Lalu kata mereka, kalau begitu buktikan. Buktikan kalau memang engkau ini nabi. Coba hidupkan orang yang telah mati. Disuruh hidupkan lagi Qusay bin Kilab. Yang paling penting Qusay. Coba hidupkan Qusay. Kata Nabi, aku diutus bukan untuk itu, kata Nabi. Atau kalau tak bisa itu, sediakan untuk dirimu sendiri taman-taman harta yang banyak, emas dan perak, supaya kami tahu engkau ini mulia, banyak harta, katanya. Kata Nabi lagi, bukan untuk itu aku diutus. Atau kata mereka, turunkan azab. Coba disegerakan azab untuk kami. Kata Nabi, itu semua bisa kalau Allah berkehendak, kata Nabi. Atau coba utus malaikat yang mendampingimu, kami bisa melihat. Berjalan berdua sama malaikat maksudnya. Biar kami tahu, biar kami yakin, percaya. Tapi Rasul tetap menjawab, aku diutus bukan untuk itu. Aku memberikan peringatan kepada kalian. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadaku untuk disampaikan kepada kalian. Sama juga sama orang-orang terdahulu di zaman Fir'aun. Ketika Nabi Musa, mereka minta ini, Allah kabulkan, tak juga beriman. Sudah didatangkan bencana, sungai Nil menjadi darah, tak bisa diminum. Setelah itu Nabi Musa berdoa, bagus lagi sungai, tak juga beriman Fir'aun. Datang lagi bencana yang lain, tak juga beriman. Dari dulu zaman-zaman Nabi semuanya seperti itu. Sudah diminta mereka mukjizat,
setelah mukjizat itu diberikan tetap juga tak beriman. Jadi percuma saja. Karena itu cuma apa istilahnya, alasannya saja. Lalu setelah itu tak bisa, terakhir datang lagi mereka menjumpai Nabi. Datang lagi orang Quraisy ini, kalau gitu, kalau engkau tak mau juga, gimana kalau kita apa istilahnya, 50-50 lah. Setahun kami menyembah Tuhanmu, setahun engkau menyembah Tuhan kami. Gitu lagi. Ya udah, engkau terus saja lanjut berdakwah, tapi setahun kita sembah Tuhan engkau, setahun sembah Tuhan kami. Itulah turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kalau sudah dalam agama tak ada lagi toleransi. Jangan apa sekarang semua agama sama, beribadah di satu tempat yang sama. Itu bukan toleransi, tolerasin. Kalau sudah menyangkut agama tak ada kompromi. Lakum dinukum waladin. Sudah menyangkut ibadah tak ada cerita. Tapi kalau hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, oke, tak masalah. Nanti ada pula kawan, kau sekali ikut ke gereja yuk, katanya kan. Kalau hari Minggu ke gereja. Lalu atas saran seseorang, An-Nadar bin Al-Haris, gimana kalau kita jumpai rahib-rahib Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi di Madinah, kita tanya sama mereka tentang perihal yang disampaikan oleh Muhammad ini. Karena mereka itu pernah turun kitab ke mereka, kata An-Nadir tadi. Maka berangkat mereka ke Madinah menjumpai orang-orang Yahudi. Setelah mereka sampaikan maksudnya bahwa di tempat kami sana ada yang mengaku nabi, katanya. Lalu bagaimana sikap kami? Maka kata orang Yahudi, coba tanyakan sama dia 3 perkara. Nasihat orang Yahudi. Kalau dia bisa menjawab 3 perkara ini, maka memang dia nabi berarti. Tapi kalau tak mampu dia menjawabnya, berarti dia cuma orang yang ngelantur. Apa yang pertama? Tanyakan tentang sekelompok pemuda yang sudah meninggal pada masa lampau. Yang pertama. Yang kedua, tanyakan tentang seorang laki-laki pengembara. Balik mereka ke Makkah, jumpai Nabi, lalu mereka tanyakan yang 3 tadi. Apa yang pertama? Tentang sekelompok pemuda yang sudah meninggal di masa lampau. Yang kedua, tentang laki-laki yang pengembara dari ujung timur ke ujung barat. Yang ketiga, tentang roh. Lalu apa kata Nabi? Aku akan jawab besok. Kata Nabi. Rupanya tak turun-turun wahyu. Di kitab ini, di Ibnu Hisam ini disebutkan sampai 15 hari tak turun-turun wahyu, sampai sedih Nabi. Karena dia udah janji sama orang Quraisy, besok aku jawab.
Rupanya teguran dari Allah. Nabi tak mengucapkan insya Allah. Langsung ditegur oleh Allah. Mengatakan pasti. Ya, setelah itu barulah orang-orang Quraisy sudah heboh. Gimana nih Muhammad? Katanya besok mau jawab. Ini udah 15 hari, belum juga ada jawaban. Nah, setelah itu, Tapi tidak ada di ya. Ini tadi kerja ada. Setelah itu barulah turun Jibril membawa surah Al-Kahfi. Satu surah Al-Kahfi dari awal sampai habis. Itulah jawaban 3 pertanyaan tadi di situ. Di surah Al-Kahfi. Tentang pemuda itu yang dimaksud adalah Ashabul Kahfi. Pemuda yang kabur sembunyi di goa dan tidur hidup lagi setelah 350 tahun. Tentang yang laki-laki tadi, itulah dia Zulkarnain. Nah, seorang raja Zulkarnain. Dan tentang roh di surat Al-Kahfi juga disebutkan tentang roh. Nanti baca lagi surat Al-Kahfi, bacaan 3. Dan di dalam itu pun disebutkan kalau engkau berjanji maka ucapkanlah insya Allah di surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi kecuali dengan menyebut insya Allah. Surah Al-Kahfi ayat 23. Tapi orang tadi, orang Mekah itu, orang Quraisy tetap juga tak beriman. Padahal sudah disebut oleh Yahudi tadi, kalau dia bisa menjawab, berarti memang dia Nabi. Bisa Nabi menjawab, tetap juga tak beriman. Dan berapa kali itu? Ada alasan. Tapi lo ngakui dia mana Nabi kan? Dia Nabi. Hah? Dia Nabi semua orang tuh. Enggak, tetap juga tak beriman. Tetap nggak percaya. Tujuannya tadi mereka ini sebetulnya untuk mencari kebenaran aja bahwa Nabi dia ini bukan Nabi ini, rupanya bisa jawab. Tapi tetap tidak, karena tujuan awalnya itu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nah, sama lah orang bertanya-tanya terus tadi kan. Dia udah tahu jawabannya. Sudah terjadi kan? Tanya, gimana Ustaz kalau ini menjadi pembenaran? Maka habislah sudah cara-cara mereka buntu. Yang paling terakhir lagi, kumpul mereka semua suku-suku sepakat kita buat suatu keputusan bersama, ditulis dalam suatu lembaran namanya Shahifah, tulis dalam suatu lembaran beberapa poin. Yang pertama, tidak boleh menikahi putri-putri dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tidak boleh menikah dengan suku Bani Hashim, Bani Muttalib. Yang kedua, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Tidak boleh duduk-duduk pun tak boleh bersama mereka. Berkawan pun tak boleh. Tidak boleh memasuki rumah-rumah mereka. Tidak boleh bicara dengan mereka sebelum mereka menyerahkan Nabi Muhammad. Itu poin-poinnya. Ditulis dalam selembar kain, lalu digantung di dalam Ka'bah. Yang menulisnya bernama Bagid bin Amir bin Hashim. Didoakan oleh Nabi supaya dia celaka, lalu lumpuhlah tangannya. Setelah itu, ini terjadi pada tahun ke-7, satu Muharram tahun ke-7. Jadi orang itu kan tinggalnya berkomplek-komplek, kalau istilah kita. Komplek ini Bani Hashim. Jadi dipagar di situ, tak boleh orang lain masuk ke komplek ini.
Jadi Bani Hashim ini di situ saja dia, di komplek dia, tak boleh keluar ke Makkah, tak boleh berjual beli. Disitulah masa-masa paling sulit terjadi sampai 3 tahun lamanya. Disitulah harta Khadijah habis itu untuk memberi makan orang-orang. Padahal sebetulnya tidak semua orang itu masuk Islam. Orang Bani Hashim, Bani Thalib, cuma mereka karena solidaritas. Mereka solidaritas sama Abu Thalib. Tak apa-apa mereka diboikot, ikut diboikot. Padahal juga yang belum masuk Islam. Satu suku diboikot. Terjadi selama 3 tahun sampai mereka terpaksa makan daun-daun yang tumbuh di bukit-bukit, makan daun. Anak-anak bayi menangis setiap hari. Itu sudah menjadi pemandangan hal yang biasa. Mereka ini bisa keluar cuma pada bulan-bulan yang haram berperang, itu mereka keluar boleh. Itu pun membeli makanan, bahan makan itu dari orang-orang yang datang dari luar Makkah boleh. Tapi sudah dinaikkan harganya sama orang Makkah ini, disuruh naikkan. Kalian kalau Bani Hashim sama Bani Thalib yang belanja beli, harganya harus sekian, naikkan supaya mereka tak sanggup membeli. Coba pikirkan, dari manalah mereka dapat buat duit uang? Mereka tak boleh jual beli, dagang. Padahal itulah mata pencarian mereka. Bercocok tanam tak ada di situ. Penghasilan utamanya berdagang, tapi mereka dilarang. Makanya harta yang ada itulah yang dihabiskan selama 3 tahun. Itulah para sahabat-sahabat yang membantu Utsman, Abu Bakar, Umar, harta Khadijah untuk menopang kehidupan selama 3 tahun. Satu lagi mereka bisa keluar pada musim haji. Baru Rasul bisa keluar menemui manusia untuk berdakwah. Tapi tetap juga gangguannya banyak. Lalu setelah 3 tahun pada Muharram tahun ke-10, tadi dimulai tahun ke-7, berakhir di tahun 10. Penyebabnya ada orang-orang ini yang sebetulnya masih pro kontra juga, masih kurang setuju sebetulnya. Ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan ini. Maka mereka berkumpul, berjumpa, bersepakat mengumpulkan orang-orang sampai berkumpullah 5 orang. 5 orang ini berkumpul. Dia masih ada saudara dengan Bani Hashim. Nah, ibunya, pamannya masih saudara. Yang pertama itu Zuhair bin Abi Umayyah. Yang kedua Hisam bin Amru. Yang kedua Al-Mu'im bin Adi. Yang keempat Abu Al-Bukhturi bin Hisham. Dan yang terakhir Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka sepakat besok kita datang ke Ka'bah, satu orang dulu yang memulai bicara, kemudian yang lain akan menunggu. Keesokan paginya mereka datang di dekat Ka'bah, mengumpulkan semua orang. Kata mereka, wahai penduduk Makkah, apa kalian tega? Kalian menyantap makanan yang enak-enak, pakaian yang nyaman, sementara Bani Hashim binasa. Tak ada yang menjual dagangan kepada mereka, tak ada yang membeli dagangan mereka. Tega kalian makan yang enak di rumah. Dari pojok masjid Abu Jahal berkata, kamu telah berdusta demi Allah, jangan kamu batalkan perjanjian ini, kata Abu Jahal. Lalu berkomen kawan yang lain tadi, kan 5 orang sudah sepakat. Demi Allah, justru kamulah yang membohong, pendusta. Kami tidak pernah rela dengan tulisan itu semenjak awal dibuat. Sejak awal kami tidak setuju sebetulnya. Lalu berkata lagi kawan yang lain, kami tidak pernah rela terhadap tulisan itu. Tidak pernah kami setuju sebetulnya. Kalian saja itu, pandai-pandai kalian. Lalu komentar lagi yang satu lagi.
5 orang ini berkomentar, apa kata Abu Jahal? Oh, orang-orang ini udah makar ini. Mereka ini sudah kumpul nih kemarin nih, bersepakat nih. Kata Abu Jahal, di suatu tempat ini sudah direncanakan ini, kata Abu Jahal. Lalu datanglah Abu Thalib. Abu Thalib sudah dapat kabar dari Nabi bahwa lembaran tempat menulis perjanjian itu sudah dimakan rakyat, sudah koyak. Dibawa oleh Abu Thalib kabar ketika orang ramai itu. Coba kalian lihat lagi itu isi perjanjian itu, dicek lagi. Itu sudah koyak, kata Abu Thalib. Kata mereka, tidak mungkinlah dalam Ka'bah itu ada rakyat, Ka'bah dibersihkan terus, tak mungkin. Lalu diambillah, ditengok, dicek, dia macam gulungan surat apa itu raja, begitu digulung kan, nah, buka. Begitu ditengok, dibuka, udah koyak semua tulisan-tulisannya. Tinggal lagi yang paling atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, nama Allah aja tidak koyak. Maka dengan kejadian itu batallah, berakhirlah pemboikotan tersebut. Tak ada lagi perjanjian, sudah koyak surat perjanjiannya. Situlah berhentilah pemboikotan terjadi selama 3 tahun, berakhir pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, sampai situ dulu sudah ada pendapat. Ada yang mau ditanya sedikit? Satu pertanyaan boleh? Boleh banyak-banyak. Ya, ada ya. Tadi kan di perjanjian itu kan ada bacaan Bismillah. Berarti orang ini udah masuk Islam semua. Bukan masuk Islam, orang ini percaya, Allah percaya. Orang ini kan sudah sering kita sampaikan. Mereka percaya sama Allah, cuma mereka untuk beribadah kepada Allah ini harus ada perantaranya. Ini Lata, Uzza, ini. Dukun. Nah, makanya syirik namanya, syirik. Mereka percaya kepada Allah, tapi mereka menyekutukan. Mereka sering demi Allah, wallahi, wallahi. Dalam perkataan sehari-hari biasanya sering mereka wallahi. Sudah hajinya aja ada ya kan? Nah, makanya dalam Al-Quran itu, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi mereka tetap tidak beriman, tidak menerima Nabi sebagai utusan Allah, tak percaya Nabi Rasul. Mereka kan dasarnya kan agama Ibrahim, ya percaya kepada Allah. Baik, kita sampai sini dulu. Besok berarti pertemuan selanjutnya ini sudah di akhir-akhir periode Makkah. Sudah sampai tahun 10, 11, 12, 13. Setelah itu pindah ke Madinah. 11, 12, 13 ini masa-masa Dan setengah buku pun belum. sudah belum Masih semua. seperempat. Kamu aja belum. 6 nih masalahnya. Ada 6. 6. Seperempat aja dah. 3 bulan lah itu selesai itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu